Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lariangon Explore buat sahabatku semuanya. Kali ini di video Lariangon Explore ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya, karena perjalanan explore akan disuguhkan dengan suatu hal yang dinamakan penampakan ataupun ritual. Jadi saya ingin memberi satu contoh buat teman-temanku semuanya, sahabat Lariangon Explore, di dalam perjalanan astral ataupun edukasi buat kita pembelajaran bersama, memberi contoh supaya perjalanan kita menjadikan perjalanan yang terbaik bersama perjalanan astral Lariangon Allah. Oke guys, kita awali dengan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita berada sekarang ini. Kita diberi perlindungan, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan jasmani dan rohani kita supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang pastinya explore ataupun perjalanan misteri bertujuan hanya satu, semua hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Lariangon Explore akan menampilkan sesuatu hal yang baik, yang apa adanya, dan juga keren guys. Oke, kenapa pada saat hari ini saya santai? Karena pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ritual-ritual ataupun perjalanan explore yang berhubungan dengan gaib guys ya. Jadi intinya orang, ayo kita ke sana, ke tempat misteri ataupun tempat angker. Tujuannya untuk ritual. Bagi saya sendiri, Lariangon Explore salah itu. Jadi makna yang tepat untuk sebuah perkataan ritual. Ritual adalah merituali diri kita, hanya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita datang ke tempat angker, kita mau ritual ngadain sesajen di situ. Itu dinamakan ritual. Jangan guys, jangan sampai kalian semua tertipu daya dengan apa kegiatan yang kurang tepat menurut saya. Oke, bolehlah kita ini mengetahui sejarah tanah Jawa dan sejarah negeri kita Nusantara ini guys. Oke, karena berbagai ragam dan budaya ada, tinggalan leluhur juga yang harus kita cari dan kita gali, kita pelajari buat anak turun kita nanti ya. Misalkan kita punya pusaka ataupun kita punya benda apapun tinggalan, itu yang harus kita lestarikan. Tapi jangan salah arti kalian mempunyai benda tinggalan ataupun benda bertuah ditujukan untuk saya, kekuatan saya bersumber dari pusaka ataupun benda-benda yang lain. Jangan, itu musyrik ya. Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya benda-benda yang saya punya, tapi tidak saya istimewakan guys. Yang katanya orang, oh ini bisa buat ini, pusaka buat bisa ini, itu bisa menggelincirkan iman kita. Bolehlah kita ini mencari pusaka, saya mencari di tempat yang angker, kita tempat ini. Bertujuan untuk apa? Saya mengedukasikan buat teman-teman semua, karena penarikan suatu benda tidak semudah yang kalian rasakan ataupun kalian lihat guys ya. Seperti halnya kalau Lariangon Explore menunjukkan ke teman-teman penarikan benda, penarikan pusaka ataupun ritual-ritual, itu sebetulnya saya mengeluarkan tenaga besar. Dan sebelum saya acara ke dalam lokasi explore, saya di situ melakukan suatu doa khusus
mendapatkan penampakan, beberapa kali penampakan, syukur alhamdulillah, karena itu kenyataan. Karena penampakan juga sulit, dimensi kita udah berbeda, kita nyata dan mereka itu gaib. Jadi butuh ekstra untuk benturkan antara energi kita, disatukan dengan doa, terbuka. Walaupun sesaat itu keren, tidak bisa loh kalau kita ini melakukan suatu penampakan, tiba-tiba nongol, tiba-tiba setan bisa disentuh, hantu bisa disentuh. Itu yang saya sayangkan, guys. Jadi intinya di sini saya Larangan Explore tidak membenturkan dengan teman-teman explore yang lain, tidak ya. Intinya saya ini berbagi pengalaman. Kita berjalan sesuai alur yang ada, apa adanya. Jadi saya di sini akan menunjukkan kepada teman-teman sahabat Larangan Explore pusaka yang istimewa, tergolong istimewa. Kita kategorikan pusaka tua, ya, pusaka tua. Nanti saya kasih contoh, kasih tunjuk buat teman-teman semua. Dan saya akan mendemonstrasikan energi benda yang dihuni suatu makhluk, dan akan saya praktekkan ke teman-teman semuanya. Akan saya kendalikan, karena semua adalah kebesaran Allah, semua adalah milik Allah, dan kita sebagai pelaku kehidupan, kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya kita ini diberi kelancaran dan kemudahan, guys. Oke, buat teman-temanku semuanya, jadilah suatu pelajaran buat kita semua, supaya bisa menjadikan edukasi kepada diri kita sendiri, teman-teman kita. Oke, perjalanan Larangan Explore siap ditempatkan dimanapun, tempat pesugihan, rumah angker, rumah terbengkalai, gedung terbengkalai, yang tempat orang melakukan ritual, siap. Kalau punya teman-teman punya rekomendasi, silahkan aja langsung DM ya ke Larangan Explore. Oke, seperti halnya kayak gini ya. Di belakang saya ini ada dua pusaka yang saya bikin contoh, guys. Sebetulnya pusaka-pusaka banyak sekali di tanah Jawa ini. Kita ini bisa melihat sesuatu hal yang istimewa, ataupun benda yang benar-benar tua, ataupun benda-benda yang tergolong antik, bisa kita lihat, kita pelajari bersama ya, guys. Karena seorang empu memberikan suatu ilmunya, ditempahkan di dalam suatu besi, dan itu ada prosesnya, penuh dengan tirakat, ilmu yang tinggi, spiritual yang istimewa. Jadilah suatu pusaka yang luar biasa. Jadi inti dari kodam itu adalah doa dari sang empu yang dimasukkan ke dalam suatu benda. Itu yang banyak-banyak teman-teman semua ini dengan sebutan kodam. Jadi energi-energi semua dikumpulkan, penuh dengan tirakat. Jadi ini ada pusaka ya yang saya punya ini, tilam ubes. Jadi kita bisa melihat suatu hal yang istimewa, yang bernilai artistik, karena pusaka yang benar-benar tua itu terdiri dari lebih dari 21 lapis ya, 21 lapis, seperti halnya kayak saya pegang ini. Ini yang dicari-cari orang, karena memang benar-benar tua, guys. Kalau berbicara tentang kodam,
Di sini saya merasakan energi kuat. Kalau saya visualisasikan dalam apa yang saya lihat, di sini ini penghuninya ini orang tua seperti berbaju resi gitu. Jadi dari tempahan-tempahan sudah terlihat bahwa pusaka ini berlapis, dan antara pusaka dan gonjonya ini berhubungan. Jadi tempahannya ataupun bentuk dari guratan pamornya ini menyatu dengan peksi. Jadi sini nih kita bisa melihat sesuatu hal yang istimewa. Dan jenis pusaka yang dipakai untuk pembuatan pusaka oleh empu itu ada 7 jenis bahan: besi baitung, besi atut, besi tembaja, besi pulosani, besi jasi, besi berani, dan besi pulosani. Oke. Jadi ketujuh diantara itu ada besi meteor yang sering untuk pusaka-pusaka terbaik. Jadi di sini ada energi khusus di dalamnya. Kalau kita praktekkan, kita tempelkan di urat nadi seperti halnya kayak gini. Pusaka ditempelkan di sini. Ini terasa dingin, dan dinginnya ini berjalan terus naik ke semua bagian lengan. Ini dingin. Dan kalau lama bisa dinginnya ini ke tulang. Jadi ini gambaran suatu energi ya guys, luar biasa ya. Jadi keistimewaan dari pusaka, janganlah kita ini terkecoh. Pusaka ini adalah tinggalan leluhur. Apa yang harus kita perhatikan adalah peninggalannya guys, bukan kodamnya. Kalau kodam nanti bisa salah arti. Oh, ini pusaka ini kodamnya ini. Jadi saya ingin menjadikan suatu hal yang berwibawa di saya dengan saya memegang ini. Berarti saya percaya dengan ini. Sebetulnya semua hanya kehendak Allah. Ya. Jangan sampai kita ini salah. Kita di sini untuk menghormati bikinannya empu dan menghormati ilmunya empu yang ada di dalamnya ini, energi dan juga penghuni yang sesungguhnya. Bukan kita ini memohon untuk yang istimewa daripada pusaka ini, jangan guys. Oke, di sini ini ada tilam upeh seperti ini wujudnya. Oke. Dan di sini nih ini ada kayu timo kendit guys. Ini kayu timo kendit. Ya, monggo. Ini adalah pusaka tinggalan leluhur yang dinamakan tilam sari. Tilam sari. Sama, pengertiannya sama. Karena pamor yang ada ini belum tentu sama dengan pusaka-pusaka yang lainnya. Tergantung empu membikinnya. Ini adalah tilam sari. Bentuknya hampir sama kayak tilam upe, tapi ada perbedaan di sini. Ini tinggalan dari leluhur saya ini. Jadi memang benar-benar buatan lama, buatan empu. Kalau kita bisa melihat dengan detail yang jelas, pusaka tinggalan zaman dahulu dengan pusaka buatan sekarang itu
beda. Kita lihat dari struktur besinya, besi kali kan terlihat sekali pamor, dan juga ada guratan-guratan, dan juga ada jenis besi di dalamnya. Unsurnya ini lebih dari 3 besi, 3 bahan ya guys, yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Pengertiannya juga sama. Di sini ada beberapa lapis, beberapa tebahan ya. Kalau melebihi dari 21 berarti istimewa guys, mempunyai nilai artistik yang kuat. Sama, tidak boleh untuk kita ini percaya dengan suatu benda. Kita ini menghormati leluhur, kita jaga, kita lestarikan. Buat teman-teman yang suka berkoleksi dengan pusaka, teruskan, lanjutkan. Oke? Yang penting jiwanya ini tetap menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggalan loh guys, tinggalan leluhur yang harus kita jaga ini. Di sini sudah terasa ya. Jadi ini adalah suatu pembuktian ya, bahwa pusaka ini ingin bermain pada malam hari ini ya, karena ini dengan suatu rumah yang jelas, kita masih kan tidak mau masuk loh ya, tidak mau masuk. Oke, di sini nih ada kekuatan juga, tapi kita tidak boleh untuk mengikuti apa yang ada di dalamnya. Bismillah. Ya Allah, Allah Akbar. Ini minta bermain nih guys. Ayo wujud dan janono. Allahu Akbar. Jadi bener-bener saya megang 2 pusaka ini energi terus ya. Jadi tetap semua makhluk harus kita sayangi guys. Oke. Jadi kita ini sebagai manusia, kita harus mengerti Gusti Allah itu membuat alam yang berbeda yang dinamakan dengan gaib. Gaib itu ada guys. Jadi tidak mudah untuk kita ini mendapatkan suatu kegaiban kalau tidak melakukan suatu hal yang dinamakan ritual. Ritualilah diri kalian dengan baik guys. Oke? Jaga lisan, jaga mata, jaga pikiran, jaga hati, tembus guys. Oke? Oh, keren malam hari ini. Jadi teman-teman bisa belajar bersama ya. Kalau saya ini banyak kekurangan. Kalau teman-teman bisa melihat di dalam explore saya ataupun komunikasi dengan teman-teman, silakan aja. Kita sambung seduluran, sambung kekuatan. Oke, nama iman Islam. Dari sini saya mempunyai satu benda yang keren ya. Benda ini saya dapat dari alas di Jawa guys, Jawa Timur. Alas yang istimewa pokoknya, kalian pasti tahu. Di situ dikasihlah dari orang-orang tua, makhluk Allah yang gaib, yang berwujud tua, memberikan 2 batu istimewa. Dan ini sejarah dari batu ini dari seorang raja dikasihkan ke anaknya untuk buat perisai dalam perjalanan anaknya. Jadi bisa untuk hanggel kekuatan dalam diri anaknya. Keren loh, zaman dahulu aja udah
mengedukasikan. Kalau usia kecil dibawa kemana-mana pusaka kan gimana gitu ya, tapi keren. Zaman dahulu aja anak kecil, anaknya raja itu sudah dikasih kayak permainan, tapi di situ ada kekuatan perisai dalam dirinya. Oke, di sini saya mempunyai dua batu ini, ya. Ini sebetulnya ini kalau saya lihat ini mainannya anaknya raja yang mempunyai kekuatan dan energi kuat, positif juga buat pelindung diri. Betul. Yang satu ini virus urat emas, karena di sini batu virus ada guratan kuning ini dinamakan virus urat emas. Dan yang satunya ini adalah virus urat darah karena ada guratan merah. Ya. Dan di sini nih saya ingin melihatkan ke teman-teman bagaimana sih caranya kita ini mengendalikan kodam seperti halnya orang-orang bicara. Mohon maaf ya. Bagaimana energi kita belajar dengan energi. Oke. Saat ini kita belajar semuanya, guys, mengenal makhluk Allah, mengenal makhluk yang gaib, ataupun bermain dengan suatu energi. Oke. Nah, di sini nih agak maju mas. Jadi di sini ada ini piring ya. Di sini ada dua benda, yang satu ini virus urat darah, yang satunya virus urat emas. Di sini nih tidak ada apapun, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau di sini ada apa? Kayaknya teman-teman mengira di sini ada magnetnya, di sini pasti ada daya tarik menarik ini kalau magnet ya. Di sini nih saya ingin memberi tahu kepada teman-teman, bermain dengan kodam, oke, boleh. Bermain dengan energi, boleh. Ya, yang pasti di sini saya tidak mengistimewakan makhluk yang ada di dalamnya. Ya, kita sebut aja dengan istilah energi saja ya. Kita bermain energi. Dengan kehendak Allah, dengan izinnya semua akan terjadi, guys. Kun fayakun, guys. Oke. Ini yang tadinya tidak mempunyai suatu energi ataupun gerakan-gerakan ataupun daya tarik menarik ya, jelas. Salah satu dari benda ini saya taruh ke piring. Oke. Jelas mas? Oke. Lihat ya. Di sini akan saya kendalikan energi yang ada untuk teman-teman semuanya, sahabat Larangan Ekspor. Saya ulangi, tidak ada daya tarik menarik ya. Saya taruh. Jin setan kang kentayangan, tidak saya sentuhkan. Benda ini bergerak dan berputar. Terlihat? Saya ulangi, tidak ada daya gesek ataupun daya tarik menarik. Di sini permainan energi yang orang mempercayai dengan itu adalah kodam. Oke. Jadi inilah yang dinamakan virus urat emas, dan ini adalah virus urat darah. Ini adalah permainan anaknya raja, guys. Karena di sini ini ada unsur positif untuk perisai dalam diri, buat jaga-jaga anaknya raja ini. Alhamdulillah, Larangan mempunyai buat pembelajaran pada malam hari ini ya. Oke guys, sekian dari Larangan Explore. Semoga menjadi
suatu hal yang bermanfaat buat kita semua. Di sini kita belajar bersama. Kalau bermain gaib ataupun bermain dengan explore guys, maksud saya ya, bermainlah dengan baik. Cintailah semua makhluk. Kayaknya orang-orang melihat ini gini, ada suatu viewer yang mengatakan, oh, larangan explore ini terlalu keras sama gaib. Oh, kita lihat dulu. Kalau teman-teman bisa menelaah ucapan saya, berkomunikasi dengan mereka, keren. Ya, itu adalah suatu pembelajaran. Pesan saya hanya satu: jaga diri kalian, jaga hati kalian, jaga lisan kalian, jaga pikiran kalian. Karena semua itu bisa seketika berubah dengan sendirinya kalau tidak ada kontrol dalam jiwa kita. Oke? Pesan saya hanya satu: cintai Allah dan Rasul. Guys, jangan lupa dukung channel Lareangon Explore. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke? Kalian yang terbaik karena kalian adalah sahabat Lareangon. Perjalanan astral Lareangon Explore. Allahu Akbar. Assalamualaikum.